Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini merupakan materi IPS kelas 7 semester genap. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ini. Kompetensi dasar. Terdapat dua kompetensi dasar, yaitu 3.4 yang merupakan kompetensi dasar pengetahuan dan 4.4 merupakan kompetensi dasar keterampilan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa disimak seperti yang ada di bawah ini. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Yang pertama di bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Tetapi setelah masuk unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih rakyatnya, tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Pengaruh Hindu-Buddha di bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Terdapat 4 golongan. Yang pertama golongan Brahmana atau pendeta. Yang kedua Ksatria, yaitu golongan bangsawan dan prajurit. Golongan yang ketiga adalah Waisya, adalah pedagang dan petani. Sedangkan yang keempat adalah golongan Sudra atau rakyat biasa. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada pembedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Pengaruh Hindu-Buddha di bidang ekonomi. Terbentuk jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina. Kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia di bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal hubungan dagang antara Indonesia, Cina, dan India. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Pengaruh Hindu-Buddha di bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian terjadilah yang disebut dengan alkulturasi, yaitu proses perpaduan antara dua kebudayaan, antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Sebagai contoh, akulturasi di bagian seni bangunan. Perhatikan dua gambar ini. Gambar yang pertama adalah gambar punden berundak, dan yang kedua adalah gambar candi.
Nah, di sini terjadi akulturasi, yaitu punden berundak merupakan hasil kebudayaan dari masa praaksara, sedangkan candi adalah unsur kebudayaan Hindu dan Buddha. Tapi kalau dilihat dari dua gambar ini, ada kemiripan dari segi punden berundaknya. Di candi juga terdapat punden berundaknya. Kemudian akulturasi di seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan. Ini terlihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada dinding Candi Borobudur. Di sini terlihat merupakan pahatan riwayat Sang Buddha, tapi terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Selanjutnya, akulturasi juga terjadi di bidang sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra terutama bersumber dari Mahabharata dan Ramayana yang melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli Indonesia. Kemudian selain itu, ada pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya tokoh-tokoh Punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak dijumpai di India. Selain itu, perkembangan sastra ini juga didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallawa, Renagari, dan Dewanagari. Cukup sekian materi pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang lain, tentunya dengan materi yang lain pula. Terima kasih.